Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan em, menampilkan hasil kerja proyek UTS saya. Untuk kali ini saya akan menampilkan hasil kerja proyek saya mengenai pembuatan flowchart dan program untuk menghitung indeks prestasi semester seorang mahasiswa. Pertama, kita masuk saja ke flowchart-nya. Jadi di sini flowchart-nya seperti ini. Kita menggunakan Terminator dulu untuk memulai, terus menggunakan simbol ini untuk menginisiasi, untuk memasukkan nilai awal. Jadi sebenarnya ini di sini saya menggunakan ini itu hanya untuk memberi apa ya, mendeklarasikan lah istilahnya bahwa nilai A itu sama dengan 4, AB 3,5, B 3, begitu seterusnya. Nah, untuk proses programnya di sini saya menggunakan uh, looping for, tapi saya tidak menggunakan nested loop. Jadi di sini saya menggunakan dua looping yang dijadikan satu, tapi tidak nested loop, di mana looping pertama itu untuk memasukkan nilai mata kuliah 1 sampai nilai mata kuliah yang 1 dan 5 sampai 5 dalam bentuk angka nilainya. Jadi di sini masuk ke proses loopnya. Di sini loopnya itu dimulai dari 1 karena kan mata kuliah 1 sampai ke 5. Sebenarnya ini harus ditulis 5 plus 1 nantinya di pemrogramannya, di bahasa Python-nya. Karena kalau for di bahasa Python itu jika kita masukkan nilai atasnya itu 5, misal 5, nanti yang tercetak akan berhenti sampai 4. Maka dari itu kita akali agar berhenti di 5, jadi harus ditambah 1. Dimana di sini yang saya looping atau saya ulang-ulang yaitu untuk proses memasukkan nilai mata kuliahnya dari yang 1 sampai nilai mata kuliah 5. Jadi seperti ini, jika terus loopingnya berputar, jika masih belum sampai nilai mata kuliah yang kelima, loopingnya itu terus berputar sampai nantinya mencapai inputan nilai mata kuliah yang kelima. Jika inputan nilai mata kuliah yang kelima selesai, masuk ke for selanjutnya, yaitu for ini saya gunakan untuk memasukkan jam mata kuliah 1 sampai 5. Jadi saya menggunakan for di sini untuk memasukkannya. Kan kalau menginputkan satu-satu saya rasa terlalu lama dalam pembuatan skripnya. Jadi saya menggunakan looping for. Satu kali buat skripnya menggunakan for, maka nanti hasilnya langsung kita dapat 5 kali inputan gitu. Makanya oleh karena itu, maaf, saya memilih looping for kali ini. Nah, jadi prosesnya sama. Jika apa namanya, inputan mata kuliahnya ini belum sampai 5, maka loopingnya ini akan terus berputar ini sampai mata kuliah kelima sudah selesai dimasukkan. Nah, ketika selesai nantinya inputannya sudah selesai semua dari jam mata kuliah yang pertama sampai yang kelima. Di sini saya buat untuk mentotal jumlah jam dari setiap mata kuliahnya. Nah, setelah mentotal nanti kenapa kenapa saya di sini menggunakan proses jumlah total jam, karena nanti untuk masuk ke proses menghitung IPS-nya menggunakan total jam. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi setelah ini akan masuk ke proses ini menghitung IPS-nya, di mana
IPS-nya itu menggunakan rumus jumlah dari mata kuliah 1 sampai 5 dikali jumlah dikali jam mata kuliah 1 sampai 5. Jadi mata kuliah 1 dikali jam mata kuliah 1, begitu seterusnya, dibagi total jam seperti yang saya katakan tadi, dibagi ini hasil dari ini. Nah, setelah selesai, saya di sini menggunakan uh, perintah if elif ya, untuk menentukan grade-nya. Semisal di sini kan sudah diperoleh hasil dari proses penghitungan IPS-nya, misalkan IPS-nya itu 4, jika misalkan IPS-nya 4, maka nanti masuk ke proses ini grade-nya sama dengan A, maka nanti akan tercetak di sini print IPS, di mana itu hasil dari penghitungan IPS yang di sini, dan print grade A-nya itu dari sini, if kondisinya yang pertama ini. Begitu selanjutnya, jika hasil IPS-nya berada di rentang 3,5 sampai 3,9, maka mahasiswa tersebut memperoleh grade AB. Sehingga nanti yang tercetak itu nilai IPS-nya dan grade-nya. Begitu seterusnya sampai bawah. Nah, di sini jika ini bentuk else-nya, dari if elif-nya, jika mahasiswa tersebut kedapatan mendapat nilai IPS-nya itu 0, tapi amit-amit, maka di sini langsung tercetak grade-nya itu E, dan IPS-nya yang tercetak itu akan 0, seperti itu. Kemudian selesai. Nah, berikut ini gambaran di Python-nya. Jadi seperti ini. Di sini saya membuat judul menghitung IPS mahasiswa. Saya beri seperti ini untuk membuat seperti batasan. Di sini juga judul dari subnya konversi nilai ke huruf. Seperti yang saya katakan tadi di flowchart-nya, yaitu hanya untuk mendeklarasikan atau memberi info ya, bahwa nilai A itu bernilai 4, AB 3,5, B3, begitu selanjutnya. Nah, kemudian di sini saya menulis judul lagi, nilai masing-masing mata kuliah. Di sini saya membuat suatu variabel kosong. Ini apa ini ya? Oh, ini tidak digunakan, mohon maaf. Tadi lupa saya hapus saya screenshot. Jadi ini tidak digunakan. Jadi pertama saya ini membuat variabel kosong, di mana nantinya itu variabel kosong ini akan saya isi dengan hasil dari looking for ini, dari inputan mata kuliah ini, dari hasil ini, menggunakan ini mk.append matkul, di mana ini nanti hasil dari matkul ini, inputan matkul ini akan dimasukkan ke variabel mk, seperti itu. Nah, ini tidak perlu dihiraukan, lupa saya hapus. Selanjutnya ini proses selanjutnya itu kan tadi looking for atau program inputan nilai mata kuliahnya. Nah, yang ini program atau kode scriptnya untuk inputan jumlah jam mata kuliahnya. Sama, saya menggunakan for juga. Nah, jadi prosesnya jika prosesnya itu for pertama tadi, looking for yang pertama tadi itu harus selesai dulu, semua 1 sampai 5 dikerjakan. Setelah selesai baru masuk ke looking for selanjutnya ini untuk menginputkan jumlah jam mata kuliahnya. Di sini sama, awalnya saya menyiapkan variabel kosong untuk nantinya dimasukkan nilai dari inputan ini.
inputan JM ini hasilnya nantinya akan dimasukkan ke variabel jam ini menggunakan ini kode ini jam.append dalam kurung JM, di mana maksudnya ini JM ini nanti akan ditambahkan ke dalam variabel jam itu. Kemudian untuk seperti yang ada di flowchart ini rumus yang saya gunakan untuk mentotal semua jumlah jam yang tadi diinputkan. Jadi ini rumusnya. Gimana di sini saya sediakan jumlah itu awalnya kosong, kemudian jumlah itu awalnya bernilai 0 setelah melakukan inputan tadi dan masuk ke dalam rumus ini, nanti jumlah ini variabel jumlah ini berisi jumlah total jamnya setelah inputan ini selesai dimasukkan. Gitu. Kemudian untuk mencari indeks prestasinya di sini menggunakan rumus ini. Karena ini berbentuk list ya, variabelnya sama yang sebelumnya juga berbentuk list. Hasil masukannya tadi, maka di sini mulainya itu angka pertama dari listnya itu dimulai dari 0 bukan dari 1. Maka dari itu mata kuliah yang pertama ini hasil inputan dari sini, mata kuliah yang pertama ini dikalikan dengan jam mata kuliah pertama hasil inputan di sini. Begitu juga seterusnya sampai mata kuliah kelima dan jam mata kuliah kelima. Nah, rumusnya itu sebenarnya jumlah mata kuliahnya 1 sampai 5 dikali jam per mata kuliahnya dari 1 sampai 5 dibagi jumlah jamnya. Kemudian hasil IP ini masuk ke dalam kondisi ini untuk menentukan grade-nya. Di sini seperti ini. Dan kemudian ini print IPS-nya dalam bentukan 2 angka di belakang koma dari hasil IP ini. Kemudian print grade-nya dari grade yang ada di setiap kondisi ini. Maka dari program tersebut hasilnya seperti ini. Ini judulnya tadi. Ini seperti jarak, saya buat jarak. Terus ini judul subjudulnya, kemudian nilai huruf. Dimana tadi untuk mendeklarasikan itu nilai A sama dengan 4, AB sama dengan 3,5, begitu seterusnya. Ini juga ini untuk yang looking for pertama untuk nilai masing-masing mata kuliah seperti ini ya, seperti ini hasilnya. Untuk lebih jelasnya saya akan coba untuk eksekusi di Jupyter Lab di Python seperti ini. Kita misalkan di sini kita coba buat dari awal proses programnya. Oke, sebentar. Loading. Ini agak lama, jadi treatment yang biasa saya lakukan itu seperti ini. Sebenarnya sudah muncul ya. Bentar. Nah, oke. Di sini misalkan nilai mata kuliah pertama. Oh ya, kali ini pertama saya menggunakan contoh yang diberikan oleh Pak. Nah, apakah hasilnya akan sama atau tidak? Oke, pertama nilai mata kuliah 1 di sini 4. Kemudian loading. Oke. Bentar, kita ulang dulu ya. Oke, misalkan 4. Mata kuliah pertamanya 4, mata kuliah keduanya 2,5, 2,5 maksud saya. Kemudian mata kuliah ketiga 3, mata kuliah keempat 3,5, mata kuliah kelima 2. Oke, di sini
saya menggunakan contoh yang diberikan oleh Pak Kresna. Jam mata kuliah yang pertamanya 2, oke. Jam mata kuliah yang kedua 2, yang ketiga 3, yang keempat juga 3, begitu pula yang kelima. Hasilnya akan ini. Ya, nah, ternyata benar hasilnya. IPS-nya IPS yang diperoleh mahasiswa tersebut itu sebesar 2,96 dan grade-nya E. Kita misalkan ambil contoh lain ya prosesnya. Nah, ini uh, kode script saya seperti ini. Baik, kita misalkan pakai contoh lain. Misal nilai mata kuliah satunya 3,5, kuliah keduanya berapa ya? 2, 3 juga 3, 4, 4, terus mata kuliah kelima nilainya 3,5. Namanya matkul 1, 2, sebentar ditunggu. Kedua 2, matkul ketiga juga 2 misalkan ya. Matkul keempat misalkan 3 lah misalkan. Matkul kelima misalkan 2. Ya, akan dipakai hasilnya seperti ini. Oke, baik, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau jika saya menggunakan bahasa-bahasa yang dikira atau sekiranya sulit dipahami. Mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.